Iya. Iya. Ayo Pak Pendeta, ajarkan kami teologi persemakmuran. Kemakmuran tidak ada istilah kemakmuran dalam Tuhan. Yang ada lakukan kebenaran diberkati itu saja. Tidak ada teori kemakmuran. Itu Alkitabiah. Baca Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Lukas 6 ayat 38, Matius 10 ayat 52, Maria ketiga 10 dan 11. Baca itu. Kita berterima Tuhan bukan untuk Boleh dibacain Pak Pendeta? Saya lagi cukur rambut ini. Oh. Baca aja, kan dibacakan. Waduh, cukur rambut. Raja Asyur. Saya lagi di luar, Pak. Ya Pak, coba terangkan Pak, apa manfaatnya kita memberi uang kepada Tuhan untuk kehidupan kita gitu. Silakan. Dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24 itu di situ ada ayat berkata, ada kalimat berkata, ada orang yang menebar harta tetapi bertambah kaya, ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Itu ayat itu pasal itu firman, tidak bisa kita acukan itu. Karena tidak sedikit saya punya keluarga dulu, saya punya saudara-saudara, 7 saudara kami, 2 di antara kami, adik kami itu tidak suka memberi buat pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka selalu berkekurangan, gaji besar tapi tidak jelas uangnya. Karena kenapa? Tidak diberkati Tuhan. Ya, begitu. Coba perhatikan orang yang suka memberi, pengusaha suka memberi, di gereja membantu pekerjaan Tuhan, mereka malah usahanya tak maju. Pak Pendeta. Ya. Izin, itu dicukur bayarnya berapa Pak Pendeta? 20.000 saja. Kenapa nggak 100? Mau kirimkan uang kan? Mau kirimkan gift kan? Oh, belum ada gift. Haleluya. Ini puji Tuhan. Jadi itu ayat tidak bisa kita bahas apa? Tenang. Ya. Jadi nunggu gift banyak, dia nanti bayar tukang cukurnya 100, bukan 20 ya Pak Pendeta. Kalau Teli mau kasih saya gift ya puji Tuhan. Waduh, amin. Haleluya. Nangis dulu. Haleluya. Bukan menangis. Ya, namanya. Ayo, ini Pak Pendeta marahi, kutuki orang-orang yang pelit harta. Ayo Pak Pendeta. Ini apa? Ini apa ini? Ini rum Kristen kan? Rum Kristen. Muslim. Belum Muslim. Oh, oke. Makanya Bapak tidak mengerti. Biar saya jelaskan, Bapak tidak akan mengerti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nggak akan ngebantah kok. Bapak marahin aja, kutuk-kutuki orang yang nggak mau memberi kepada Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting ini sih. Berbahaya nih. Kemarin si Cecen yang kemarin disamperin Lina ke rumahnya, ini dia tolong di-WhatsApp ke sini sebelumnya live di sini. Ya biar orang tahu apa sih. Ya. Kenapa? Oh gitu. Oke, tunggu bentar. Undang si Cecen ke rumah. Ini si Lina lagi nyamperin dia ke rumah. Udah nanti gua kirim. Waduh, agak noise anginnya, Mas Glenn. Bisa cari tempat yang aman dulu, Mas Glenn. Waduh, cari tempat yang aman dulu, Mas Glenn. Ntar izin saya mute dulu. Ntar saya izin mute dulu, Bang Glenn. Saya mute dulu, Bang Glenn. Karena suara Bang Glenn noise-nya kenceng banget, itu suara angin. Nah, bisa nggak Bang Glenn menepi dulu, lalu ngomong biar kedengeran sama kita, soalnya kenceng banget noise-nya. Gua WA di grup, oke. Nah, mending gitu. Soalnya noise-nya kenceng banget Bang Glenn. Hampura ya, saya mute ya. Udah masih noise nggak? Nah, ini enggak sekarang. Ya, si Lina lagi nyamperin Cecen, tolong naikin ke Komal ini supaya dia orang tahu kelakuan si Lina ngejar-ngejar dia gitu loh, ya. Oh iya, Cecennya naikin ke sini. Iya, Cecen naikin ke situ, jangan live sendiri gitu, ya. Soalnya dia lagi diam-diam itu. Oke? Oke. Yo. Siap. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Pendeta lanjut. Waduh, turun Pak Pendetanya. Nih ada Wahyu sama Benjamin. Ya, Wahyu 1 nomor 8 kepanjangannya. Oke, selamat siang. Salam sejahtera buat kita. Host. Iya, siang. Salam sejahtera. Aku hanya ingin menanggapi dulu yang pertama tadi, izin ya host ya. Ya.
Nah, saya setuju dengan host yang mengatakan tadi supaya kita diskusi dan boleh mengedukasi bahkan yang mendengarkan bahkan di YouTube ya atau di yang lainnya begitu. Jadi Ya. tentang masalah ketuhanan, artinya bagaimana pandangan-pandangan kami tentang Tuhan kami kan begitu. Analogi banyak, framing banyak dan asumsi banyak bahwa mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu ada 3 pribadi tapi satu. Sebenarnya untuk menjelaskan itu Pak, kalau sesuai dengan pemahaman saya, sesuai dengan Alkitab yang saya baca Pak, tidak sesederhana itu untuk menjelaskan. Sebenarnya Abang John tadi sudah menyinggung di sana tentang kejadian 3:15 itu. Nah itu mengacu dari sana awalnya. Nah kenapa ada Tuhan Yesus Kristus? Nah harus dipahami dulu secara bahasa aslinya Kristus itu apa. Kenapa jadi ada Tuhan Yesus Kristus kan begitu. Itu artinya adalah bahwa Kristus itu kan adalah sesuai dengan bahasa aslinya itu ya Mesias atau Mesias ya, yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan akhirnya Kristus. Jadi mungkin itu dulu sampai di sana memahami. Lanjut. Oke, baik Pak. Oke, gini Pak. Kita menurut Bapak kan itu satu. Coba kita buka di Yohanes 8 pasal 15 sampai 18. Izin saya membacakannya Bang ya. Saya nggak nampakkan. Abang buka aja di sana. Saya tidak akan memelintir atau menambah-nambahkan ya. Oke, kita baca di 8:15-nya ya Bang ya. Yohanes ya. Yesus berkata, kamu menghakimi aku menurut ukuran manusia, aku menghakimi seseorang pun. Yohanes 16-nya, 8:16-nya, Yesus melanjutkan, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Nah ini tidak seorang diri itu sama siapa Bang? Izin Bang, tadi Yohanes 8 pasal 15 sampai 18. Abang buka di 16-nya dulu. Yohanes 18 ayat 16. Yohanes 8. Ya, ayat nomor pasal 15 sampai bukan 18, pasal, Pak. Bang. Izin Pak luruskan kalau kami saya juga izin. Ya, saya juga izin luruskan ya, Pak. Kalau ayat itu bahasa Arab. Saya pengennya pasal. Kalau Bapak pengen ayat silakan, tapi saya pasal ya, Pak. Maksudnya Yohanes pasal 8 baru ayat Pak, nggak bisa langsung pasal karena di Quran pun kan begitu. Contohnya QS 3 45. Iya Pak. Iya Pak. Izin saya membacakannya Pak ya. Yohanes 8 pasal 15 sampai 18. Silakan Pak. Oke. Yang 16-nya ya Pak ya. Tadi yang 15 sudah. Yesus melanjutkan, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Ini dia yang mengutus aku, ini siapa? Yesus tidak sendiri. Jawab Pak. Siap Pak. Jadi saya bacakan juga ayat dalilnya Pak, karena saya nggak mau juga, Bapak juga sudah mengatakan tadi harus pakai dalil kan Pak, kan begitu Pak. Setuju ya Pak ya? Setuju. Saya bacakan juga Pak ya. Yohanes 3 untuk menjawab itu menurut saya ambil dalam, bukan menurut saya, firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 31 ya sampai ayatnya ke 36, tapi saya baca saja 31. Ya. Jadi Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Namun saya baca 31 dan 36 ya untuk supaya jangan terlalu panjang. Ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Oh ya, 32-nya ya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. 33, langsung aja Pak biar sempurna. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas dan seterusnya Pak. Jadi begini Pak. Di situ di bentar Pak. Di situ di tiga-tiganya lagi-lagi dan lagi-lagi itu adalah utusan. Saya baca yang 18-nya ya Pak ya. Yesus mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku. Lagi-lagi mengutus Pak. Lagi-lagi Yesus itu seorang utusan. Nah, saya minta data kalau Yesus itu adalah pengutus dan Yesus itu adalah Tuhan. Jawab, silakan. Tetap kembali Pak ke Yohanes, saya ambil di ayat 14 Pak. Ya.
di mana di sini percakapan murid-murid yang menyaksikan saat Tuhan Yesus melakukan pengajaran dan bahkan menyampaikan keselamatan kepada umat manusia, yaitu Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya ke-14. Perikopnya adalah rumah Bapa ya Pak ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Salah Pak, salah Tunggu, Pak. tunggu Tidak Pak. ada seorang, ya enggak, Bapak salah baca. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak kalau tanpa melalui aku. Itu yang benar Pak. Izin Pak ya, saya bacakan sekali lagi Pak, izin Pak. Nanti kalau tidak terima pun nggak apa-apa Pak, biar kita diskusi sehat. Enggak, masalahnya Bapak salah baca tadi Pak. Enggak, saya enggak salah baca Pak, karena saya Salah memikir- baca, saya tidak punya ada Alkitab. seorang pun yang datang kepadaku. Tadi Bapak jawab Kata Yesus baca itu, Pak. kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa. Nah, kan salah Ya. kan? Tidak Bapak mau dilurusin, saya nggak mau. kalau tidak Gimana sih, Pak? melalui aku, ya izin Pak ya. Nah. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, itu jawaban dari pertanyaan Bapak Oke. tadi, Pak. Ya, Yesus adalah jalan. Setuju? Iya, Pak, lanjut. Ya. Jalan itu untuk diinjak apa untuk ditidurin, Pak? Izin Pak, analogi jalan bukan seperti analogi secara kita pahami jalan raya Pak. Oke, jalan di situ apa Pak? Analoginya jalan di situ apa? Artinya bagaimana kita menuju kekekalan atau hidup yang kekal yang sejati, yaitu di dalam kerajaan surga Pak. Siapa yang dituju di situ? Surga, kerajaan itu sendiri, kerajaan Allah itu sendiri. Allah itu siapa? Sesembahan yaitu Allah itu sendiri, yaitu yang disebut Bapa. Bapak. Yesus itu Ya. siapa? Dia hakikatnya adalah Bapa itu sendiri, yang dimana sesuai dengan Kejadian 3:15 itu rencana agungnya itu untuk menyelamatkan manusia dari kejatuhan dalam dosa, untuk meremukkan kepala si iblis. Artinya bukan kepala secara jasmani ya, tapi kuasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak berkuasa lagi iblis di atasnya. Demikian Pak. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dia tidak akan tersentuh oleh iblis. Buktinya banyak Pak, koruptor banyak, pemerkosa banyak yang melakukan kejahatan walaupun dia percaya kepada Yesus. Begini Pak, konteksnya bukan seperti bahwa dia melakukan pemerkosaan atau sesuatu dosa Pak, tapi konteksnya adalah iblis tidak berkuasa lagi kepada orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus itu. Apabila sudah percaya kepada Yesus, dia memperoleh kepastian masuk ke dalam surga Pak. Masalah dia melakukan kejahatan. Oke, lanjut. Berarti orang Kristen semuanya suci, tidak tersentuh oleh iblis. Konteksnya bukan suci. Manusia itu adalah yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, bukan manusia yang mencari. Siapa itu? Tuhan. Orang yang seperti apa itu? Gimana Pak? Orang yang seperti apa itu? Maksudnya Pak? Orang yang seperti apa yang tidak tersentuh dan tidak tergoda oleh iblis? Konteksnya Pak begini Pak ya. Konteksnya begini Pak. Konteksnya bukan masalah tersentuh tentang dia tidak jatuh dalam dosa ya Pak ya. Nah, setiap orang yang benar-benar mengenal Yesus, di dalam Yohanes juga mengatakan, barang siapa mengasihi aku, menuruti perintahku. Nah, barang siapa yang tidak memegang perintah Tuhan Yesus, seperti yang diajarkan dia, adalah hukum yang terutama adalah kasih. Di luar itu ya mereka bisa jatuh dalam dosa, begitulah. Makanya setiap orang yang tidak percaya dengan Yesus, dia akan masuk ke dalam kerajaan dosa. Bukan sekedar percaya Pak, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak melakukan perintahnya, maka dia akan bisa jatuh dalam dosa. Tapi apabila dia mau memikul salib Tuhan Yesus dalam arti penderitaan yang dialaminya, yang sudah ditunjukkannya kesaksiannya selama banyak saksi di sana. Pak, ini harus mengikuti perintah Yesus atau harus mengikuti perintah Bapa? Itu satu Pak. Itu satu. Oke. Satu Pak, bukan tiga pribadi. Oke, saya ikutin. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya, di situ ada burung merpati ya, Roh Kudus berbentuk burung merpati dan ada suara di atas suara Bapa yang ada di surga. Nah di situ di ketiga itu siapa yang Tuhan Pak? Izin Pak, makanya harus dipahami dulu Pak. Enggak, jawab dulu Pak, jawab dulu. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan ada Roh Kudus berupa burung merpati dan suara di atas langit, Bapak, di situ siapa yang Tuhan? Jawab dulu Pak itu Pak. Di situ siapa yang Tuhan? Itu hakikat sang sumber itu sendiri Pak. Yesus yang itu Tuhan siapa? Yang Tuhan siapa di situ Pak? Tuhan itu satu Pak.
Iya, di mana Tuhannya? Yesus, Roh Kudus, atau suara yang di atas? Itu satu, Pak. Siap di situ siapa yang Tuhan? Sebutkin satu. Satu, Pak, tidak bisa dipisahkan, Pak. Hakikat. Contohnya Iya, begini, Pak, izin. siapa Izin, yang Pak, ya. mana? Satu itu yang mana? Satu itu yang mana? Jawab dulu, Pak. Jangan muter-muter dulu, saya Bukan- pusing. bukan Satu muter, itu yang Pak. mana? Jawab, siapa namanya? Izin, Pak, tunggu, Pak, ya. Iya, satu izin, itu Pak. siapa namanya? Siapa namanya? Izin, Pak. Presiden Prabowo di istana. Enggak ya, jangan dia ke manusia, tidak, Pak. tidak, Jangan tidak, Pak. menganalogikan Bukan. ke manusia, Pak. Bukan menganalogikan, Jangan Pak. menganalogikan ke Oh, nggak manusia. bisa Jawab seperti dulu itu, itu. Pak. Ketika Nggak bisa Yesus seperti itu, Pak. dibaptis, ada Roh Kudus dan ada suara dari atas langit. Siapa di situ yang Tuhan? Hakikat sang Bapa, sekali lagi ya, hakikat sang Bapa itu. Kalau ditanya hakikat, ditanya siapa yang Tuhan. Loh, nggak bisa langsung. Makanya saya katakan tadi, Pak. Kalau Harus Pak diskusi- jawab, Pak, siapa di situ yang Tuhan, Pak. Di sini Dalam iman konsep Kristen, Trinitas Pak. akan hancur lebur Oh, ketika enggak, Pak. Anda mau Saya jujur di tidak- sini. Saya tidak berbicara tentang Trinitas di sini, Pak. Saya bukan oneness. saya Justru bukan- Anda tadi merujuk ke Trinitas terus, Pak. Makanya bukan, saya Pak. giring Anda ke Saya Trinitas. saya bukan Jawab di oneness. sini. Izin, Pak, ya. Jawab di sini. Izin, host. Siapa di situ yang Tuhan? Jawab dulu. Jawab dulu. Izin, Baru saya kasih Anda bicara. Jawab dulu. Saya sudah katakan, Yesus itu adalah Tuhan, ya. Hakikat sang sumber Berarti- itu adalah Bapa. Udah, titik. Yesus yang Oke, Tuhan. lanjut. Bukan Roh Kudus, Lanjut. bukan Bapa. Lanjut. Oke? Tuhan Kristen bukan seperti itu cara pemahamannya, Pak. Begitu saya sini Kang. Pertanyaan Yohanes- sederhana. Yohanes Pak 3 Wahyu, ayat 31 sudah Pak Wahyu, jelas. Pak Wahyu, sederhana pertanyaannya. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Sesuai dengan tunggu, Pak. Satu, Harus baik. ada dalil. Tunggu, Pak, supaya ada dalilnya. Kamu udah jawab satu, kenapa Bang Ardi, ditambahin? Assalamualaikum. Pak Ya, Wahyu sesuai ini kalau dalil, udah Pak. jawab satu sudah. Ya, Kalau yang satu ini- Markus 12 ayat Iya udah 29. percaya kalau satu udah. lanjut. Siap. Sekarang kalau Tuhan Anda satu, siapa namanya? Saya ngerokok dulu. Silakan. Tuhan Yesus. Yesus. Berarti bapaknya Yesus dan Roh Kudus bukan Tuhan ya? Bukan seperti itu, Pak. Itu kan analogi dan asumsi Bapak. Nah, Anda sendiri yang ngomong Yesus yang Tuhan. Saya nggak ngomong seperti itu, Pak. Makanya Oke, saya kalau katakan begitu tadi. saya permudah lagi. Waktu Yesus dibaptis, ini saya pakai datanya Akang ya, Matius 3:16. Yesus di bumi, Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara Bapa dari surga. Ini ada 3 oknum berbeda tempat. Yang manakah yang Tuhan? A. Bapa yang di surga. B. Roh Kudus yang di awan. C. Yesus yang sedang dibaptis. D. Ketiganya Tuhan. Silakan dipilih. Izin, Pak. Dalam iman Kristen tidak bisa dengan abjad pilihan ABC seperti itu, Pak. Karena pemaparannya nggak seperti itu, Pak. Saya tidak mau tertawa dengan. Bang, itu data kenyataan yang ada itu loh. bukan data, Pak. Itu nggak tertulis di dalam Alkitab bahwa Oke. ABC. Siapa yang tertulis, Pak? Itu nggak Baik, bisa kalau dengan saya, nggak begitu, bisa, Pak. Dengan orang lain, Bapak boleh kalau seperti begitu, itu. siapakah Tuhan Anda antara A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus? Silakan. Tidak ada jawaban untuk itu. Siapakah Allah Anda, Roh Kudus, Bapa atau Roh Kudus? Tuhan kami adalah Oke. Tuhan Yesus. Hakikatnya adalah Oke. Sang Bapa. Oke, apakah Bapak dan Yesus itu sama? Sang sumber itu Bapa. Hakikat ketuhanan. Saya nggak nanya sumber air. Enggak, Pak. Saya tanya, Tuhan dengerin Yesus. pertanyaannya. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? Silakan. Hakikatnya adalah sama. Sama. Hakikat ya, sekali lagi. Kau ini kok menjawab tapi kau nggak percaya diri jawabnya. Oh, bukan nggak percaya, Pak. Saya Cuma ulang ya. saya nggak mau terbawa. Saya ulang ya. Apakah Bapak dan Yesus sama? Hakikat ilahinya sama, ya. Oke. Apakah Bapak dan Yesus berbeda? Keilahiannya tidak. Saya ulang ya. Tadi Anda menjawab hakikatnya sama. Apakah Bapak dan Yesus berbeda? Hakikat keilahiannya tidak. Saya ulang lagi. Apakah Bapak dan Yesus berbeda? Tidak. Tidak. Baik. Hakikat keilahian. Oke. Apakah Yesus punya fisik? Punya? Punya. Apakah Bapak punya fisik? Tidak. Yesus dan Bapak beda atau sama? Sama. Satu punya fisik, satu tidak punya fisik. Sama atau beda? Dalam iman Kristen apapun bisa dilakukan Allah. Kita tidak bisa membatasi. Ini asal ngomong aja. Oh, kau enggak. pakai. Bapak nggak tidak, pakai Pak. otak, kau Gini, diskusikan. Pak. Oh, Bapak diskusi jangan pakai otak, Hei. Pak. Bapak tadi gini, Pak. Satu punya Pak. fisik, satu tidak punya fisik. Izin, Kau Pak. bilang pula sama. Dengerin dulu, dengerin. Satu punya fisik, satu tidak punya fisik. Kau bilang sama, berarti otakmu konslet.
Kita saling menghormati, Pak. Saya tidak pernah mencela Bapak dari tadi. Bapak mengotak-ngotakkan saya. Daripada ngobrol sama kayak gini, Nggak bisa seperti Pak. Apa? Dari tadi, dari tadi Hendy itu melakukan cara-cara asumsi logika dari tadi seperti itu. Orang Berapa saya nanya, Kristen yang kau lain? yang muter-muter. Enggak seperti itu. Lalu kau paksakan pilih Saya ABC. ulang kembali ya, dengerin. Nggak boleh seperti itu, pakai otak-ngotak-ngotakin orang. Dengerin. Diskusi sehat lah. Bapak tidak Jangan punya, seperti itu. Bapak tidak punya fisik. Yesus punya fisik laki-laki. Pertanyaannya, Bapak dan Yesus sama atau beda? Sama. Secara substansi keilahian. Jadi Bapak juga punya fisik begitu? Tidak. Yesus punya fisik. Punya. Sama atau beda? Sama itu. Sama-sama punya fisik. Izin Pak, dengarkan bagus-bagus Pak. Loh, mana bisa Pak Hendy diskusi seperti itu Pak? Itu bukan diskusi. Kalau Bapak diskusi Gimana seperti itu, begini? itu framing logikamu Pak Hendy. Sama orang Kristen lain berlaku. Oh ini Pak. kenyataan Saya yang tidak ada bisa, kau yang Pak. framing. Ini Kenyataannya kau yang framing, ada, Pak kau yang Hendy. framing. Yesus Stop punya cara-cara fisik, seperti Bapak itu, tidak Hendy. punya fisik. Kau Nggak bilang berlaku itu sama. Hendy nggak berlaku itu sama saya Hendy. Ini namanya Nggak berlaku. beleng. Framingmu itu Hendy nggak berlaku sama Kau saya yang Hendy. framing Yesus. Hah? Pakai Kau yang mengotak-ngotai framing. temanku Kau nggak mau diskusi. jujur. Aku bicara jujur sama kamu, bicara sehat dengan kamu, tapi kamu mengotak-ngotaki saya. Apa? Kamu yang terlalu banyak ngomong, mabok kau. Ciri-ciri orang yang Kau terlalu emosi. jangan dimit-mit lah host. Harus kita berimbang host. Saya tidak akan menyalahkan Kau ngomong siapapun. panjang, nggak jelas. Kau tidak pantas mengotak-ngotaki saya. Kau ciptaan Allah, kau ciptaan Tuhan, saya penciptaan Tuhan. Masalah berbeda Nggak ada pemahaman dengan urusan saya. ke situ. Jangan mengotak-ngotak. Kenapa tidak ada? Berarti kau tidak dengerin. Saya ulang kembali ya. mengajarkan dirimu. Kau hanya mencari kemuliaanmu. Diam dulu. Sama lah. Kristen yang lain boleh kau seperti itu, sama saya tidak. Ya kau semua Kristen yang saya ajak diskusi kau yang paling blow on di dunia ini, benar? Kau yang paling, jangan kau mengatakan blow on Semua ya. Kristen yang pernah saya ajak diskusi dari ribuan, kau yang paling blow on. Karena Benar. memang tidak sesuai dengan yang kau inginkan. Orang Karena Kristen satu punya fisik. akan mau menerima dengan kamu. Saat Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik. Lu bilang Mana sama. bisa Kau seperti lah yang paling blow on. Bener dah. Kau yang paling blow on. Bapak itu Bener. tidak punya fisik. Terserah kamu bilang blow on. Iya Bapak tidak punya fisik. Yesus punya fisik, lu bilang sama. Itu kan blow on namanya. Satu tidak punya, satu punya, lu bilang sama. Kan blow on. Kenapa kamu harus memaksakan keimananmu dengan keimananku? Sebenarnya kamu sendiri yang tidak punya kualitas dan intelek dalam berdiskusi. Makanya kau pakai otak-otak orang. Ini perbedaan Nggak ada atau kelasmu, punya fisik, Hendy. tidak punya fisik. Hendy, kau nggak punya kelas. Udahlah kau mending kurangilah makan ituan. Kau mau turunkan? Ini bikin Kau mau blow on turunkan? kau, Nggak heran saya waktu diturunkan karena saya udah Gimana biasa dia harus diturunkan. dipertahankan orang blow on kayak Kalau mau gini? turunkan silakan. Bukan cara mengotak-ngotaki orang nggak bagus. Kalau mau Saya turunkan ulang silakan. kembali ya. Bukan. Teman-teman ya, lu diam dulu. Teman-teman di bawah nih yang mendengarkan nih. Kau Lu diam dulu, saya seperti dulu. ini. Saya ngobrol dulu sama netizen sebentar Dari ya. tadi saya santai, kau Diam mengotak-ngotaki. dulu kau, diam dulu. Teman-teman yang mendengarkan baik di sini maupun di YouTube, satu punya fisik, Kita bicara yang ilahi. satu diam dulu kau, saya lagi ngomong, saya nggak ngomong sama kau, diam dulu sebentar ya. Ya, saya mau interaktif sama netizen semua. Teman-teman, satu punya fisik, satu tidak punya fisik. Pertanyaannya, apakah A sama B berbeda? Dijawab. A sama B berbeda. Dijawab penonton. Menurut orang yang di atas ini sama katanya. Silakan dijawab semua. Itu A beda, kan A sama makanya B aku beda. bilang Diam dulu. diskusimu itu diskusi secara Diam dulu. Ini kau mau nonton penonton dulu, saya mau ajak Kau ngobrol. aja ngomong Hendy, kau dengarkan orang dulu ngomong ya. Hendy clap. Oh jadi semua beda yang kalian. Iya. Penonton lebih sehat loh. Penonton lebih sehat. Penonton Kau lebih pintar diskusi, bisa membedakan kau yang mana punya ngomong. fisik, yang mana tidak loh. Ya, Belajar penonton lebih diskusi yang sehat. Terima sehat. kasih penonton. Anda lebih sehat. Yang ada di sini Belajar sakit. diskusi yang sehat, jangan kau tanya penonton. Ya kalau begitu saya tanya kau. Kau Yesus itu belajar punya fisik nggak bang? sehat. Hei, Jangan paksakan saya kehendakmu tanya sama orang lain. kau. Hai, ini Goblok. lagi. Gak usah lari kemana-mana kau Hendy. Buset. Sama aku aja kau nggak ada ilmumu Hendy. Biar kau tahu. Iya. Gak ada ilmumu Hendy. Cara kau ABC itu nggak ada ilmumu. Paksakan Iya. kehendakmu sama orang. Iya. Host, Ya, kalau silakan Hendy berdua. seperti Iya. ini, itu Iya. bukan narasumber host.
narasumber itu tidak mengotak-ngotaki orang teman Kau diskusinya. adil kau. Ya. Kau Satu layani punya visi. Saya bijaksana menjawab. Satu tidak Saya punya menjawab visi, dengan baik. teman-teman. Kalau Tapi diskusi menurut seperti orang itu. Blon, katanya sama. Iyalah, blow-on. Gitu. Mengotak-ngotaki. Aduh, kasihan kali aja Orang orang di surga tidak punya visi. sebagai muslim. Yesus itu punya visi, katanya Kalau sama. kau nggak terima, kalau kau nggak terima itu hakmu, bukan mengotak-ngotaki orang kau. Ya udah. Harus berimbang ya host ya. Kau hargai orang. Cep, nangis. Penonton, siapakah yang blow on? Orang udah jelas-jelas berbeda, dia bilang sama. Penancan. Satu punya fisik, satu tidak punya fisik, dia bilang sama. Penancan. Iya penancan. Kenapa sih masih blow on banget? Malu dia. Penancan. Baban, kamu mau diskusi nggak? Penancan. Tanya penonton kau diskusi bodat. Ini kenapa ya orang kalau terlalu makan bebas makanan begini jadinya gak bisa membedakan mana minyak, mana air, gak bisa bedakan mana Tuhan, mana manusia. Enggak ada bisa. Gayamu sok Gak bisa pintar, tapi bedakan memaksa mana manusia, kehendakmu sama mana orang. Tuhan. Gak boleh kau kayak gitu. Dari tadi kau kawan Terus mau ngapain dengar, dis? karena ini rumah. Kalau ini Terus kamu rumah, mau diskusi? Kamu mau diskusi Kau nggak? diskusi kau tanya penonton goblok. 1 Korintus Kau tanya 4:10 kau yang belum. Kan Kristen memang Kau kamu yang belum. kualitasmu nggak Masa bagus kau manusia memerlukan orang. bedain manusia sama Tuhan aja nggak bisa. Ya Tuhan Yesus saya masih manusia. nampak, Tuhanmu nampak enggak nyata? Tuhanmu siapa? Yesus Tuhan manusia. siapa? Nyata enggak? Bapaknya Tuhan, Yesus tanya dulu, tidak, nyata nggak kau bapaknya nampak Yesus bukan manusia kok Kenapa ada bisik sama. Tuhanmu? Kenapa bisik Tuhanmu Tuhanmu? memang Tanya nampak. kau dulu. Tuhanmu memang nampak. Nampak. Yesus berkata, Yohanes 5:37, Mana Tuhanmu? Bapak itu tidak nampak. Allahmu nampak nggak Tidak sama bisa kamu? dilihat itu Tuhan. Allahmu nampak nggak sama kamu? Kata Yesus. Allahmu nampak nggak Kata sama Yesus, kamu? Tuhan tidak bisa Allahmu dilihat. nampak nyata nggak sama Gitu. kamu? Ini orang nggak kenapa sih pada mabok semua ini Kang, ini naik begini ya nggak bisa diskusi. Kata Yesus, Tuhan itu Bapa tidak bisa dilihat. Kata Yesus, jadi Tuhan nggak nampak. Jadi yang nampak itu makhluk. Kalau ada yang nampak makhluk pasti bukan Tuhan. Kenapa sih kagak pakai akal? Kenapa harus bocor halus? Enggak. Oh, diskusi jangan bocor halus lah. Tanya dulu kau Allahmu nyata nggak kau lihat? Tanya dulu kau. Ya Allah Subhanahu wa taala ada. Indonesia merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih lu? Alam semesta ini ada karena Allah ciptakan. Tuhanmu ada karena ada Allah. Gimana sih? Blok. Iya nggak ada modal, signalnya juga tupus-tupus. Dia. Dah. Kau tanya, cukup. kau jawab dulu Tuhan nyatamu mana? Kamu saya udah jawab tadi. Kayak Nyata masa nggak Tuhanmu? dengar sih? Kau turuti dulu Tuhanmu yang nyata, jangan Tuhan orang kau tanya. Ya Kau saya tanya jawab dulu, ya. Tuhan yang nyata begini siapa? Gimana Kau mau tanya, menjawab? Dia ngomong Tuhan terus Kang. orang. Ayo ambil Kang, ini orang Cina nih semua nih. Kau yang goblok. Ini Kang. Ah itu gimana? Di bawah dulu bang, jangan marah-marah. Coba dulu. Kita Izin lanjut izin host ya, diskusi. izin host ya, izin host. Jadi gini, host. Udah. Kita lanjut ke diskusi lagi ya. Tadi bicara dikit saja host. Udah. Kita lanjut diskusi lagi. Kita lanjut diskusi lagi ya, bang. Kita lanjut diskusi lagi ya. Bagaimana kita diskusi bang kalau Udah. mengotak-ngotaki? Ya udah. Tanya Kita dulu, lanjut host. diskusi lagi. Bang Ardi monitor, Bang Ardi. Bang Kores monitor, Ustadz. Apa? Kita diskusi lagi. Ah, Ayo, Res. nih, diskusi lagi. Sambung, Bang. Kenapa dia sakitnya? Apa dia sakitnya? Dia tadi tuh katanya sih sakit perut, tapi nggak tahu sekarang sakit apa. Oh, Ini res. Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik, katanya sama. Gitu, Beres. oh, samanya di mana? Wah,
Begini ya, masalahnya gini, bukan permasalahan berbeda atau tidak ya. Masalahnya kalau dijawab jangan mengotak-ngotaki. Itu hak Anda tidak terima gitu loh. Waduh. Ngotak-ngotak itu gimana? Udah, Si Bang, Hendy, yang udah. Hendy Ya udah. menghina saya, Kita si lanjut. Hendy Wah, marah. Kita lanjut. Wah, Bang Andi, diskusi. Bang Andi lu apain Bang Andi? Ngamuk Jadi ini kalau orangnya. Kami Udah, tidak Bang, mau udah. diskusi seperti itu Bang ya. Lapor polisi Ya, aja, Bang. Nggak Saya apa-apa, bukan lapor Kristen polisi. yang lain yang tidak punya ilmu langsung menghujat-hujat Islam. Saya nggak mau. Dari tadi Kristen saya ingatkan, jangan ada Kristen yang menghujat. Di live ini loh, ini live Tidak Islam, ada tapi orang saya yang ingatkan hujat, Kristen. Pak. Kau menghina sama saja itu, menghina Lu saya saya. menghina orang, kamu yang menghina kok. Kau mengotak-ngotaki, mentololi. Kau yang ngotak-ngotakin. Satu yang punya fisik, satu tidak. Yang ngotak-ngotakin siapa sih? Kau. Lu Ada yang rekamannya. Udah. Nggak mau dia dialog sama gua dia mau sama Bang Andi dia. Bang Wahyu, Jangan marah dia. diturunin, Kang. Jangan diturunin, Kang. Enggak, saya turunin dulu, biar adem dulu nih, biar terjadi diskusi dulu. Soalnya kalau kayak gini terus, sampai kapanpun gak bakal beres tuh masalah itu ya. Mending kalau naik, langsung aja diskusi. Ini judulnya bagus loh, diskusi cerdas. Silakan kalian naik ke atas, membawa data, membawa ilmu ya. Implementasikan di sini keilmuan Anda. Di sini ada banyak narasumber ya. Kita diskusi lagi. Jangan membawa tendensius kebencian ya. Lanjut Si kita Aka, diskusi lagi. si Aka kalau siang kalem, kalau malam gue yang kalem, nggak bener lu. Iya, Bang. Kebalik makan cabenya. Emang. Kebalik ya makan cabenya. Mending spill dulu Kang yang penipuan itu Kang. Spill dulu biar netizen tahu, mumpanya penonton. Spill dulu yang Iya. penipuan itu. Spill penipuan itu mengatasnamakan Bang Juma terus kasih rekening pribadi dia. Oh iya Ikhwan. Spill Ada yang dulu. minta duit loh. Untuk apa? Pakai nama Harus Gurunda di TikTok. Spill dulu. Ini satu hampir jadi korban. Mana nih? Spill dulu. Tampilkan nomor rekeningnya Kang. Nggak apa-apa, namanya juga biar dia malu. Oke, Ini nama istrinya kayaknya ini. bentar ya. Emang ada berita tadi ada penipuan mengatasnamakan akunnya Bang Juma. Ternyata dia itu hanya ingin menipu umat muslim, dan saya ingatkan kepada umat muslim, kalau ada teman-teman dari kekristenan yang nge-DM ke kalian ya, jangan kalian langsung percaya. Karena apa? Satu, Gurunda Juma itu nggak pernah langsung meminta-minta ke netizen, minta donasi lah, minta apalah gitu kan ya. Tes saya kecilin dulu biar enak. Ini ya teman-teman, mohon hati-hati teman-teman yang di 2,7 nih ya, mohon hati-hati karena penipuan-penipuan ini sering terjadi ya di dunia maya ini sekarang, mengatasnamakan Bang Juma ya, mengatasnamakan Bang Juma untuk meminta-minta duit. Bahkan mereka sekarang udah berani nyepil langsung nomor rekeningnya atas nama orang lain, bukan atas nama Bang Juma, dan nomor rekening itu atas nama Kristen lagi ya, bukan nama Islam. Bang Juma nggak pernah menampilkan nomor rekening atas nama orang lain ya. Ini nih, Assalamualaikum Kang Kian Santang, kenal sama rekening ini BCA bla 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 bla, nomor rekeningnya ya nggak bisa saya sebutkan, kalian lihat aja, atas nama Widya Besiaji. Saya jawab, Waalaikumsalam. Nggak tahu Bunda, nggak kenal. Ya, yang DM atas nama Bang Juma. Tapi saya nggak percaya. Masa lancar banget apanya balasnya? Setahu saya Bang Juma susah balas ya, lama balasnya. Ya terus saya jawab, bukan Bang Juma, itu penipu. Bang Juma nggak pernah minta-minta. Nah itu saya percaya banget, ini pasti Bang Juma palsu. Hati-hati kata saya ya. Hati-hati lagi. Ya, saya nggak percaya. Nah, jadi takutnya ini ada orang-orang seperti ini yang nge-DM kalian, teman-teman. Jadi, saya mohon kalian jangan percaya. Satu poinnya, Bang Juma, setahu saya, dari zaman di Jum, nggak pernah sekalipun minta-minta langsung kepada netizen. Itu poinnya di situ, teman-teman ya. Silakan lanjut. Kalau saya boleh menyimpulkan ya, ini cuma hipotesa sementara bahwa ternyata yang memakai nama Bang Juma itu bukan Muslim. Setuju?
Ya, emang bukan muslim. Ini aja namanya Widya Besyaji. Oke. Itu nama. Itu kesimpulan sementara, artinya bukan muslim memakai akun Banyuma palsu, dipakai untuk menipu. Itu kesimpulannya teman-teman. Dengan demikian, kalau ada hal demikian, waspada, waspada, dan waspada. Waalaikumsalam. Emang orang Kristen miskin-miskin ya? Iya, sampai nipu-nipu Kenapa ya? Kasihan. didikannya. Kan bisa pakai nama saya Alda Victory gitu. Ini aja satu Butuh uang. Kenapa pakai nama Gurunda ya? Ini aja satu dulu dikeremus. Mana tuh? Ini. Ya, Alif 01. Gini res teman-teman ya. Kita aja nih yang tiap hari kita semua satu yayasan sama Banyuma. Kalau saya mau nekat dapat duit sehari 200 juta saya bisa dapat. Saya pakai nama Banyuma. Bisa loh itu. Bener, bisa. Betul. Tapi kami nggak melakukan itu. Nah, gitu loh ya. Nah, ini Oten kok nekat banget gitu. Malu lah bro, hentikanlah itu ya, hentikan. Nanti terproses hukum nanti. Apa? Ini juga diumumkan nih. Ini juga diumumkan bahwa yang sudah terlanjur, diam dulu kau. Ini lagi ngomong kita. Yang sudah terlanjur mentransfer ke rekening itu, teman-teman ya, diulang ya. Yang sudah terlanjur transfer rekening itu, tolong hubungi kami. Kami akan proses hukum. Ini kenapa sih ini orang nggak punya etika ya? Diam dulu lah. Ajaran kasihmu tunjukkan sini bro. Jadi yang sudah terlanjur teman-teman di luar sana ini live terlanjur sudah transfer ke rekening itu, silakan hubung kami. Kami akan proses hukum. Karena ini sudah masuk 378. Terima kasih. Juga yang Kristen mendukung bang, mendukung. Proteslah. Bagus. Oh, saya Zuma. Coba transfer ke ini rekeningnya. Iya, Widya Basyaji. Siapa Widya Basyaji? Salah tangkap pula yang pula nanti malu pula bang tadi. Enggak lah. Mau muslim mau Kristen tangkap aja. Ini kan udah masuk unsur penipuan ya. Ya. Ini kan udah masuk unsur penipuan. Mau Islam mau Kristen harus diproses gitu aja bang. Ya iya itu, jangan bilang sepihak Kristen, miskin kali Kristen, membodoh-bodoh. Emang miskin. Iya, emang miskin. Dia yang 319. Mana dia coba orang kafir yang punya apa di Indonesia ini, di negara-negara ini. Terus kenapa pakai nama Gurunda? Iya, kenapa pakai nama orang lain? Kan kaya orang kafir. Iya. Dukung bang. Kalau mau proses mau Kristen pun mau kalian ini kan kami dukung. Tapi jangan mengatur secara sepihak. Langsung menuduh Kristen, langsung menuduh kayak gini. Gitu loh. Halo. Saya dari tadi di mute aja nih, aduh. Ya, tinggal dibuka mute-nya bang. Lagi ada iklan. Ya silakan Benjamin Netanyahu. Udah saya bom semua rata udah habis. Oh, Abang suka ngebunuh? suntangan dong sama Iran. Weh, ini lagi live jangan bahas itu Oh iya. di YouTube. Ya, siapa yang mulai coba? Yo, Anda yang mulai ngomong. Ya kan Anda yang bilang Netanyahu. Itu namanya Benyamin. Ya Benyamin. Benjamin aja udah, jangan tambahin. Ya Benyamin. Oh ini kalau yang ini Benyamin apa? Suem. Benjamin aja. Oh Benyamin aja. Oke Benyamin aja. Silakan. Mau apa? Ya, ini tadi kan saya mau menanggapi dari oten-oten yang sebelumnya ini. Jadi saya mau kasih tahu ya para penonton dan juga oten-oten tersayang ya. Kita jangan mau digiring dengan memakai logika yang terbatas. Artinya jadi nggak usah pakai logika ya bang ya? Pakai, tapi logika yang dipakai beda. Kalian yang gimana logika yang dipakai yang kayak gimana bang? Ini saya jelaskan ya. Oke. Jadi kan selama ini kan kalian sengaja menggiring dengan logika benda seperti tadi. Kalau
Allah Bapa dan Yesus. Nah, jadi siapa Allahnya? Oh, itu benda. Berarti Allah siapa? Bapa sama Yesus itu benda berarti. Ya, yang kalian Ya, akan mengatakan oke. bahwa Yesus itu Ya. siapa? Siapa itu artinya benda. Siapa benda? Nah, Tenang, tenang. jangan ketawa kalau udah. Ya udah kan tahu Anda itu pojok bilang ketawa Bapak nih. sama Yesus itu benda, Anda sendiri loh yang ngomong. Saya tidak ngomong itu. Anda kan bertanya. Loh, dengan Anda yang pertanyaan ngomong siapa? kayak gitu tadi, Yesus sama Bapak itu benda apa gimana sih Pak? Sekarang Bapak yang nyalahin aku. Belum juga, belum kau ngapain kena? Tuh, belum Benjamin Diam, katanya. diam dulu. Oh, Jangan epilepsi dulu. Tenang. Satu-satu. Siapa yang paling pintar? Keren kan? Kau manusia goblok. Jen Nababan paling pintar dia. Ya, Jian Nambaban paling pintar tah? Ya. Ya. Loh, jangan yang lain Tanya jangan dulu. ikut-ikut ya. Iya, gua nggak ikut, nggak ikut. Kalau kalian bahas Tuhan yang nyatamu, alam yang nyata di mana? Yang nyata kau lihat. Silakan Benjamin. Gimana? semua. Tanya sama aku. Itu aja pertanyaan. Iya. Kalian kan bahas Tuhan saya. Jadi saya tanya Tuhanmu yang nyata yang mana yang kau lihat di dunia ini, baru alam yang nyata. Pernah nggak kamu berjumpa sama Tuhanmu yang nyata sama alam yang nyata? Ya, silakan bahas jawab Tuhanmu. Benjamin Aku nggak bahas setannya Tuhanmu loh. Aku Ya, nggak bahas Benjamin Tuhanmu. setannya Nah, dia buka topik baru, dia jawab aja lah. Kan dia paling pintar Jan ini. Loh, Jen ini apa nih? Oten apa bukan? Oten. Dia yang tadi bilang dia yang bilang lu goblok tadi. Aku bukan oten-oten, agama aku Kristen anjing. Tuh. Ah, turunin aja dah, turunin. Nggak butuh saya, nggak butuh nih, nggak butuh. Nah, jadi siapa nih yang paling pintar siapa nih? Wakil satu Udah aja. diturunin yang paling pintar, udah diturunin. Ini yang paling pintar kedua berarti. Itu turun Enggak, sendiri ya, nggak diturunin ya, turun levelnya sendiri dia. dia ngomong anjing gitu, dia bukan level berarti. Itu Bukan Kristen level, ya Bang. udah. Itu Kristen. Oh ya udah, tapi kak omongannya kayak gitu nggak pantas lah. Oh, Oh, kan kasih kok langsung. pantas? Ya pantas lah Kristen semua kayak gitu kok. Enggak lah. Siapa? Ya udah saya aja, saya paling pintar. Saya paling pintar. Kores. Ayo, gimana? Kan selama ini kan kalian selalu menganalogikan seperti itu, menanyakan dengan siapa, apa, seperti itu kan? Ya enggak, sekarang gua nggak pakai siapa dan apa. Kenapa namanya Yesus? Kenapa namanya Yesus? Lah, namanya Ya. dikasih nama kok kenapa? Ya nanya kan katanya nggak mau siapa dan apa, ya udah gua pakai kenapa namanya Yesus. Yesus Ya. kan kalau nggak salah bahasa Yunani. Kenapa pakai nama bahasa Yunani? Karena datang ke dunia sebagai manusia pasti punya nama, diberi nama. Dia turun Kenapa sendiri, pakai- nggak diturunin, ribet. Nah, kenapa pakai nama Yunani? Nah, emang kenapa? Yunani kan karena sebelumnya kan nggak Yunani, dia di apa namanya kan kalau di mana di bahasa Ibrani Yesua. Apa? Yesua. Namanya Yosua. Panggillah Yosua kalau gitu. Yesus kan Yunani, dalam kitab Yunani di apa namanya tulis dalam kitab apa bahasa Yunani. Nah, itu kenapa Pak? Kenapa kalian kok maunya pakai bahasa Yunani? Bahasa Yunani ya kan kenapa harus Ya pakai kenapa bahasa kalian kok maunya? pakai bahasa apapun juga nggak masalah gitu loh. Ya udah pakai bahasa Cina. Yunshen. Mau nggak? Ngawur. Ketawa. Nama Tuhan lo itu ketawa. Ngawur kau. Yunshen. Nah. Kenapa? Kenapa kok kalian ini Tuhan kalian samakan dengan benda? Kenapa? Tuhan disamakan dengan benda. Ya, kenapa? Nggak tepat loh. Nah, kok nggak tepatnya di mana? Kan yang bukan benda juga loh, makhluk hidup. Yesus itu kan manusia loh, bukan benda dia. Ya. Dari tadi kan kalian menanyakan loh. Dari Dari tadi Benjamin salah dari tadi. Apa salahnya? Menyamakan dengan makhluk, dengan manusia, bukan benda. Makanya tadi marah yang Kristen yang tadi Jana Baban sama Benjamin, kok benda sih? Enggak, Ini aku tanya saya sama tampilin kalian. datanya ya, Bang Benjamin. Bukan yang tadi. Bang Benjamin, saya tampilin datanya ya. Kita buka di Matius 1 pasal 23 nih Pak. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Putus. Ini Immanuel ini siapa Bang?
adanya Yesus. Itu satu. Saya bacain lagi ya Bang. Nih. Apa? Ya oke, saya bacain lagi ya Bang. Nih, saya bacain lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan memberi namakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel ini siapa Bang? Immanuel itu artinya Tuhan beserta. Iya, siapa? Siapa Bang? Yesus itu nama disebut dengan Immanuel. Nama ini namanya beserta. Immanuel. Ya, namanya Immanuel. Bukan namanya Yesus, Bang. Namanya Immanuel. Immanuel ini siapa, Bang? Nama Siapanya itu, Yesus? Sebutan Yesus ada banyak. Bukan Yesus itu sebutan, ada banyak. Bang. Itu bukan sebutan, itu adalah nama. Terus kenapa? Kalau nama kenapa? Berarti namanya Immanuel, bukan Yesus, kehead. Lah, kalau Muhammad bisa dipanggil Ahmad juga. Namanya yang benar mana? Muhammad atau Ahmad? Loh, kok jadi lari ke situ? Ini dulu jawab. Iya, Immanuel ini bukan siapa? saya, Siapanya Bang. Yesus? Immanuel ini siapanya Yesus? Wih. Nama lain disebut Immanuel, Tuhan menyertai. Saya setuju Immanuel loh, Res, daripada Yesus, Res. Saya Nggak sih, kalau mempertanyakan. gua setujunya Saya mempertanyakan. pakai bahasa Cina, Kenapa? Yan Xuan. Ngawur bahasa Itu- Cina Yesus. Itu yang Immanuel itu belum diyunanikan. Oh belum, belum bubur hidung, bubur bodas. Kalau di Yunani jadinya apa ya? Imanusus. Pertanyaan saya nih, belum kalian jawab. Kenapa kalian Yang mana? kok melogikakan dengan benda? Logika. Yesus itu makhluk hidup bukan benda. Iya, Yesus itu adalah manusia yang di dalamnya ada roh Tuhan. Kenapa kalian Kenapa bisa- disebut benda dia? Hah? Kok disebut benda? Ya, siapa yang menyebut benda? Kita tidak memaknai Tuhan kita dengan benda seperti kalian. Kalian kan menghitung toh, ada berapa, siapa. Menghitung. Apa? Kalau menghitung itu benda. Iyalah. Emang yang Ya kalau gitu jangan dia. Maksudnya ya kalau nggak mau terhitung seperti benda aja jangan di tiga pribadi. Jatuhnya benda kalau gitu. pemaknaannya tidak seperti itu. Pemaknaannya itu pribadi adalah Tapi kan jadi kayak benda. Ya, itu kan logika kalian yang asal logikanya logika rendah, logika benda, logika Tiga kan tiga itu kan hitungan tiga itu. logika Setelah yang- 1, 2, lalu 3. Hitungan itu. Teman-teman di bawah, teman-teman Kristen semua saya kasih tahu. Kita itu memakai logikanya adalah logika abstrak, bukan logika benda yang bisa dihitung-hitung. Logika abstrak aja. Ya kalau gitu jangan pakai angka 3. Nanti hitung-hitungan, pakai abstrak aja. Abstrak tuh begini jadi. Tuhan kayak gini, gua kasih contoh kata-katanya. Tuhan itu 13, nah gitu. Apa itu 13? Itu abstrak, nggak ada yang ngerti. Nah kalau kamu pakai bahasa yang dimaknai Tuhan dipahami itu oleh roh Tuhan, kalau Tuhan misalnya kan ada namanya bahasa roh, kita ada namanya bahasa roh itu tidak Nah kalau orang nggak pakai angka, dia nggak perlu dihitung, nggak benda. Tapi kalau udah 3 pribadi, wah angka dihitung jadinya. Mau nggak mau benda tadi kayak Benyamin bilang. di dunia ada berapa? Di dunia ada berapa banyak bahasa? Di dunia Tuh. ada berapa banyak bahasa? Hitung-hitungan jatuhnya dong, jadi nggak abstrak. Loh, kan ini berapa banyak bahasa kan bukan hitung-hitungan. Saya Bukan roh. jawab. Apa pertanyaannya apa di dunia apa? Ada berapa banyak bahasa? 1. Ngawur. Kok nggak? Satu hakikat loh. Satu bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Arab, 1 bahasa Yunani. Nah itu 1 berapa bahasa itu? Nah, 1 kan? Satu hakikat itu. Hakikatnya apa? Bahasa. Pribadinya apa? Indonesia, Yunani, Ibrani, Arab, nah, gitu. Bahasa itu bisa di ini enggak? Kalau udah mau nangis gitu tuh nangis beneran tuh nanti. Nah, Iya, kebanyakan ketawa soalnya. Malamnya nangis. kalau Tuhan datang dengan menggunakan misalnya bahasanya Tuhan, bahasa manusia bisa paham nggak? Ya bisa lah, kan Tuhan nggak ada yang mustahil. Gimana? Gimana bahasanya Tuhan coba? Kalau di Kristen biasanya 4 suku kata, holabala, kalau enggak sikaraba. Makasih banyak. Sikira Bisa paham. siki itu. Kau bisa paham? Kau bisa paham? Orang Kristen paham? Oh, orang Kristen. Kau bisa paham nggak? Enggak.
nggak paham kan. Nah makanya kan digunakan bahasa yang dipahami, tapi bahasa yang dipahami. Loh, terus Roh Kudus kerjanya apa? Kok malah kita yang belajar? Lah kau kan tidak ada Roh Kudus di dalam kau, makanya kan kau tidak paham. Ya kasih lah. Ya ngapain kasih orang nggak paham? Enak ini aja. Emang obrolan. Yo, Coba kan Kristen juga nggak paham, dikasih Roh Kudus jadi paham gitu. Nah ya kan kalau Kristen kan paham. Sikirabaraba Kita itu memahami artinya yang apa, ada Bang? di Alkitab. Bang, itu kan bahasa Roh Kudus. Sikirabaraba itu artinya apa? Bukan sikiraba-raba, sikiraba gitu. Sikiraba artinya apa? Ya, itu kita kalau nggak ada pemahaman dari Roh Kudus, kita tidak bisa mengatakan artinya apa. Saya tahu, Bang. Saya tahu. Sikiraba itu artinya Yesus bukan Tuhan. Jangan menghujat Roh Kudus. Kok menghujat, Bang? Kau jangan Sikiraba menghujat itu, Bang, artinya Yesus bukan Tuhan. Kau jangan menghujat Roh Kudus. Enggak, saya enggak ngehujat. Bisa, Sikiraba itu artinya Yesus bukan Konsekuensimu Tuhan. sendiri. Konsekuensimu sendiri ya. Ya udah, Abang jawab apa artinya sikiraba? Saya tidak tahu. Ya saya yang tahu dari Loh, Abang. parah. Roh Kudusnya ngapain? Kok nggak tahu? Sekarang kita lanjutkan. Kenapa kalian melogikakan roh? Bagaimana roh bisa dilogika? Logikakan roh. Maksudnya tuh bagaimana kalian menjelaskan roh gitu maksudnya? Logik, ya terserah. Itu kan termasuk Loh, kalian yang suka roh kudus kan kalian itu. Kami mana ada Kan sesuatu di yang Islam abstrak. bahas roh di masjid. Nah, roh kan sesuatu yang abstrak yang tidak kalian miliki. Ya kan? Nah, berarti kan kalian yang menjelaskan kalau gitu. Kok jadi ke Islam? Ya kita Kalian ngertinya roh itu gimana ngejelasinnya? kita menjelaskan dengan pemahaman kita, tapi kan kalian menggiringnya ke pemahaman kalian. Kalian kan tidak punya pemahaman seperti kami. Kami memahami roh, ya. Dengan logika kami itu logika roh. Jadi roh itu tidak. Nah, coba logika rohnya gimana coba logika roh? Logika roh itu tidak terbatas, tidak bisa dibatasi. Kalian selalu membatasi. Oke, coba logikanya roh tentang tahu goreng. Tuhan Seberapa tidak terbatas dia? Coba silakan. Apa? Gimana? Coba logikanya roh tentang tahu goreng. Loh, roh kok sama tahu goreng apa hubungannya? Lo kan tidak terbatas tadi. Loh, kalian mau membatasi Tuhan. Tuhan nggak boleh ini, Tuhan nggak boleh itu. Saya tidak terbatas tadi. Murahnya tahu goreng dimarahin. Tuhan kita tidak, Tuhan kami, Tuhan yang ada di Alkitab itu tidak terbatas. Tuhan Oke. terserah kalian. Enggak, tadi kan katanya logika menggunakan logika roh. Ya udah, secara logika roh tahu goreng itu apa gitu loh. Tahu goreng benda. Itu kata logika roh. Gampang ternyata sama. Kok logika roh? Saya nggak logika roh. Kita tuh memahami. Lu tadi lu bahas logika roh tuh mau dibawa kemana sih? Nggak ngerti gua. Pemahamannya itu adalah tidak menggunakan logika benda. Kalian kan menghitung. Oke. Kita menggunakan logika roh itu dalam hal apa? Dalam hal apa? Menggunakan logika roh. Kalau kalian menanyakan kemudian ada berapa, terus kemudian apa, itu namanya tuh benda. Benda. Ya kalian jangan ngomong 3 kalau gitu. Jadi benda nanti. Lah kalian pemahamannya kan sudah dijelaskan bahwa 3 itu bukan 3 benda tapi 3 hakikat. Hakikatnya adalah roh. Ya tetap aja jadinya hakikatnya 3 benda jatuhnya. Jangan pakai angka. Pakai yang abstrak. Tadi udah gue contohin kalau pakai abstrak itu kayak gini. Kalau yang logika kan 3 jadinya benda. Nah kalau yang pakai abstrak jadinya begini. Tifla. Nah gitu. Oke. Sip. Saya kasih pemahaman melalui bahasa kalian ya. Oke. Apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Tauhid itu konsep kita beribadah kepada Tuhan. Nah, satu kan? Menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Nggak ada. Sejak awal kalian tidak berbicara seperti itu. Kalian mengatakan tauhid itu tangan satu teracung, mengacung ke bawah. Telunjuk kalian mengacung ke bawah dan itu adalah satu. Kalau satu itu dalam Islamnya wahid. Nah, wahid. Baru melenceng ini, udah melenceng. Nah, kan itu bahasa Arab, tauhid bahasa Arab. Itu tauhid itu dari kata wahid dikasih kata tauhid gitu. Ya, jujur aja, dari dulu kalian tidak mengatakan kesatuan, tidak ada. Memang bukan kesatuan, menjadikan satu-satunya Tuhan, bukan kesatuan. Kalau kesatuan peleton. Dari dulu kalian mengatakan batalion itu kesatuan. Allah Subhanahu wa taala Allah yang satu. Iya, satu-satunya Tuhan. Gitu. Bukan. No, kalian berbohong. Oh, saya berbohong. Waduh, di penjara saya. Enggak perlu. Enggak. Belum ya? Enggak pernah menjarain orang.
Ya udah terus maunya terus Jadi, apa? Terus gimana? Tidak ada satu. Kalau satu itu berarti benda. Ya. Satu itu berarti Kalian benda. teraju satu. Nah, kalian dari dulu memahami Tuhan itu adalah satu. Satu apa? Satu. Benda. Bukan satu. Satu benda. Beda. Kalau Iya, tiga pemahaman bukan benda kalau tiga. Kesatuan bukan benda kalau kesatuan. Oh, standar ganda. Ora oleh, nggak boleh begitu, nggak boleh. Selamat siang. Kalau salah yang satunya di mungkin mana? ya, Aimoto, assalamualaikum. Mungkin tunggal. Wabarakatuh. ya mungkin Satu-satunya yang tunggal dimaksud- jatuhnya. Yang Ya. dimaksud esa yang dimaksud. Esa tunggal. Kalau satu eka. Ya, esa kan bukan berarti satu indil-indil gitu kan, enggak. Kalau keesaan jatuhnya ketunggalan, maksudnya ketunggalan. Kalau esa itu bukan. Ini kayaknya Kristen murni belum beres tunggal kayak satu. soal bahasa Sanskrit ya. Eka Iya. satu, esa tunggal. Kalau keesaan ketunggalan Tuhan, gitu. Bukan kesatuan. Kalau kesatuan peleton jatuhnya. Nah, Oke. itu mengapa di Al-Qur'an Allah menyebut dirinya adalah kami. Nanti kau mau menghargai royal lebih lagi. Iya, ke situ. Ya. Bahasa Indonesia nggak punya itu soalnya. Nah, itu kan pemahaman dari sesuatu yang abstrak, tidak bisa digambarkan. Dan kalian mencoba- Enggak, kalau misalnya kita ke Perancis kobong talefu, bagaimana kabar kalian gitu kan? Fu itu kan kalian. Kalau misalnya mau nanya kalau mau misalnya pakai nanya kamu nggak pakai kalian, pakai tu kan harusnya. TU, Ya. bukan pakai fu. Nah, Nah, emang tauhid Kristen itu- nggak tahu ini kalau di Indonesia. Tauhid di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran itu, pemahamannya bukan tauhid itu satu, tapi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Tapi nggak banyak loh, bukan banyak, satu ya satu. Kalau banyak bukan satu namanya. Kalau satu itu benda sayang. Kalau tiga itu banyak loh. Satu itu bisa merujuk ke apa aja, tapi satu nggak boleh banyak. Banyak itu paganos dalam bahasa Yunaninya. Satu-satunya kesatuan itu sesuatu yang tidak bisa dihitung. Kalau kesatuan itu ada kesatuan itu satunya banyak, kemudian dikumpul menjadi kesatuan. Nah, Nggak, ya, kan nggak Benjamin nggak boleh lo bilang Tuhan itu kesatuan, Tuhan itu tiga pribadi. Tuhannya nggak ngomong kayak gitu, jangan difitnah-fitnah loh. bahasa Indonesia itu terbatas, memiliki keterbatasan. Nah itu tuh pinter. Nah ya sudah, kenapa kau memaksakan pemahaman ini? Bukan memaksakan, ini gua supaya kalian tidak beriman dari kalian caranya memfitnah Tuhan sendiri gitu loh. Di mana letak fitnahnya, baby? Ya kayak misalnya tiga hakikat, tiga pribadi. Kapan Allah Bapa ngomong begitu? Nah sekarang Kan nggak pernah. Aku kasih pemahaman. Nah, kalau kamu memahami roh, kamu bisa menghitung roh nggak? Memahami roh. Ya, kalau kamu Ya kalau kita, nah ini gini gua ajarin sama Benjamin ya. Ini juga bisa diajarin ke Kristen yang lain. Lu memahami sesuatu dalam iman itu lihat dari apa yang Tuhan lu jelaskan. Itu yang lu ambil. Jangan melenceng-melenceng. apa yang Tuhanku jelaskan? Ya misalnya soal roh gitu kan. Tuhan menjelaskan roh itu apa? Kita lihat misalnya di 1 Samuel 18:10 roh itu dia bisa jahat dan roh jahat ini juga datangnya dari Allah. Lalu kemudian kalau kita lihat di Mazmur 151 nomor 51 sampai 54 roh itu juga bisa baik. Gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat di Roma 6:16 roh itu juga bisa datang dari iblis, namanya roh tenung gitu. Jadi roh itu banyak, roh itu tergantung apa yang Tuhan kehendaki si roh ini ngapain, tergantung tugas yang disuruh oleh Tuhan. Nah kayak gitu caranya ngejelasinnya, jangan lu melenceng-melenceng dari apa yang Tuhan katakan, kan gitu harusnya. Saya kan tidak berbicara seperti itu. Saya kan membicarakan tentang keterbatasan dan tidak terbatas dan tidak terbatas. Tentang dimensi roh itu. Kan kalian selalu menggiring Enggak, mengenai perkara dimensi roh juga ini. Kalau kita lihat perjanjian lama perjanjian baru, itu si roh-roh ini tuh hidupnya satu alam sama manusia, satu bumi juga. Contoh misalnya Yesaya 1 nomor Yesaya 11 nomor 2 gitu. Ada 7 roh yang hidup di dalam orang yang tunduk kepada Tuhan. Ada roh ketaatan, roh penghakiman, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan. Gitu. Jadi dimensinya nggak berbeda, masih di bumi-bumi juga.
Kau udah pernah baca Yohanes 8 ayat 42? Udah. Ya, apa itu katanya? Di situ kan dikatakan kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Allah. Yesus rohnya Yesus ya, bukan Yesus. Tuh. Keluar Tuh, datang. tuh itu Benjamin ini tuh ngarang-ngarang aja. Kalau udah tertulis begini ya begini aja gitu. Bukan itu rohnya ya, bukan badannya ya. Gitu. Roh Yesus kan nggak ngomong ke sana. Rohnya Yesus kan datang dari Itu di mana di Yohanes 8:42 tuh ngomongin roh itu di mananya? Inilah yang gue bilang kalian tuh beriman dari fitnah. Terus apa itu? Kalau Yesusnya bilang apa? Yesus bilang apa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ya udah, sebadan-badannya Yesus itu keluar dari Allah, kan gitu. Ya, terus gak dilahirkan. Nanti udah keluar dari Allah, keluar lagi dari Maria. Yesus kan utusan, betul kan? Kalian selalu memojokkan Kristen dengan kata utusan kan? Assalamualaikum. Memojokkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, utusan dia. Itu merasa terpojok Kristennya emang kalau dibilang utusan. Terus Instruksi. utusannya berupa apa? Korek. Ya silakan Madam, masuk gas. Gas ya. Jadi gini. Begini Pak, maaf nih Belum saya. selesai sama Koris dulu. Nggak, sedikit geli Pak, sedikit geli. Dia tadi ngaku paling pintar. Bapak bilang, Nggak ada yang milih ketik, nggak usah. Islam menyerang, padahal itu di dalam Bible kamu sendiri, bro. Makanya Pak, kalau beriman itu ikutilah perkataan yang kau tuhankan, bukan perkataan si Matius, perkataan si Lukas, perkataan PDT. Jadi kalau beriman jangan setengah-setengah, bro. Ya. Sebentar, belum selesai. Bapak bilang Yesus berkata, itu nggak eksplisit. Yang eksplisit clear di dalam Bible Anda, Yohanes 17:3 udah basi memang, tapi itulah realiti kenyataan pahit lo. Bahwa Yesus berkata, inilah hidup kekal itu. Hanya Allah Bapa satu-satunya. Sudah ada pengulangan perkataan, berarti itu solid. Ya. Jadi jangan yang tidak mempunyai data, yang ambigu, yang nggak clear, Bapak tambahkan dengan opini dan iman Bapak yang menyangka seperti itu. Padahal kalau Anda bilang Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, dia waktu jadi manusia, yang dia lakukan, dia tidak makan babi, dia sunat, dia puasa 40 hari, itulah yang Tuhan kamu mau. Apakah Kristen mengikuti? Big no-no. Big no-no. Jangan kemana-mana. Ya? Itu reality. Kalau kamu tidak suka, jangan kamu bilang kami serang. Karena saya tegaskan apa yang terjadi di dunia kekristenan dan kitabnya itu jauh berbeza. Ya. Udah, jadi gantian. Kalau kamu nggak happy karena kau pembangkang, Pak. Kalau engkau pengikut Yesus, harusnya yang kau ikuti adalah seorang firman yang kau bilang tadi notabene adalah Tuhan. Nah, waktu dia jadi manusia, dia aja melakukan itu. Kenapa elu pade yang bukan Tuhan malah tidak ngikuti apapun yang dia lakukan? Udah, gantian. Si Mbak ini pengikut Yesus. Sebentar, saya tanya. Mbaknya ini pengikut Yesus. Ya pasti kami mengikuti milah nabi-nabi sebelumnya termasuk apa? Enggak, saya tanya, Bang. Pak, sabar. Yang saya tanya, Yesus tidak makan babi, Yesus disunat. Sebentar, sabar. Tarik nafas, Mbak. Rukun Islam, makanya Pak, kalau bertanya harus punya ilmu. Loh, ini saya tanya, sampean pengikut Yesus. Oh ya, iya jelas dong kamu bilang. Oh iya jelas. Oke, siap. Rukun Islam dan rukun iman itu adalah landasan dasar semua umat Islam, ya. Tapi kami pengikut siapa? Khalifah untuk seluruh umat itu hanya Nabi Muhammad.
Di dalam Bible kamu dan di dalam Al-Quran saya tertulis bahwa Yesus atau Isa Al-Masih atau Yesua Al-Masih hanya dikirim untuk domba yang selamat dari kaum Bani Israel. Sabar. Jadi, Yang saya tanya Bapak, cuma satu, Mbak. Jadi Bapak Yang saya terhormat, yang saya tanya cuma, Kalau Samdan ini Bapak- pengikut Yesus. lah kamu Saya aja tanya. nggak ikut Yesus kok kamu Loh, ngaku kamu saya ikut tanya Yesus? kamu pengikut Yesus bukan? Lah. Katanya tadi orang Islam sunat, orang Islam tidak makan babi, Yesus juga seperti itu. Berarti kalian pengikut Yesus. Lah kamu Saya bukan tanya, ikut Yesus, loh, bro. kok kamu? Yang saya tanya itu, kalian. Loh, Mengikutin Yesus. Kalau Nah. kami mengikutin Yesus. mengikut Yesus, oke. Yesus Jadi- menyebut Allah itu Bapa. Sebentar. Jadi, Yesus menyebut Bapak, Allah itu Bapa. Bible Apakah bukan kalian juga Bible mengikuti Yesus. itu? Your Bible is Mbak. not Jesus Bible. So you not Sabar. absolutely Sabar. following Jesus because Jesus never had a Sabar. Bible. Sabar, You sabar, Mbak. had a book Yesus that menyebut nobody Allah itu knows Bapa. about. Apakah kalian juga? Pakai bahasa Arab, Mbak. Bahasa Arab aja, Mbak. Apakah kalian juga? Kalian Mbak. Pak, karena sebenarnya kalian Iya, saya tanya. Apalagi Yesus Bapak. menyebut Allah itu Bapa. Apalagi Apakah Bapak kalian Benjamin juga? ini, Bapak Benjamin Katanya, bilang, kalian menyerang, kalian katanya, menyerang. Pak, Halo, Bapak. sabar. Makanya, Sabar. banyak mendengar internet. Fokus Karena dengan Dokter Yunana fokus dengan saya, Mbak. Kristen dalam Mbak. Bible. Kristen dalam Mbaknya. Bible. Karena Bible kamu tidak terkanon, Bapak. Iya. Iya. Jadi, Iya, Pak, betul. Yang saya Jadi, tanya, Yesus, Mbak, menyebut Allah itu Bapa. Apakah kalian juga? orang bicara itu Jangan klaim sepihak. Mbak, loh, kamu bicara terus. Nah, kalau saya kamu bicara terus, ya toh. waktu kamu Iya. bertanya Saya tanya satu Boleh. aja. Karena Muhammad mengatakan Enggak. katanya separuh. Nggak boleh. ya kalau aku Oh gitu, makanya. tahu otakku nggak ada, otakku separuh masih bisa fungsi. Nah masalahnya lu nggak punya otak, bro. Lu nggak punya otak. Kau masuk. Jadi masih mending punya otak separuh. Ibarat kata kalau punya ginjal dua, ginjal satu masih lebih mending daripada nggak punya ginjal. Karena kalau lu nggak punya ginjal lu potong. Nah, Lu nggak metong. tandanya orang yang kalah debat itu sudah tidak mau disela. Itu tandanya orang yang grogi, makanya ngomong terus. Ya, kamu Loh, yang nggak mau saya disela. tanya satu, kamu ngomong terus. Mbak, di Komal ini, ya toh. Di Komal ini, Kenapa di Pak? Komal ini semua tahu. Kamu aja yang ngomong terus. Loh, Ketahuan, kamu malu. Yesus, sebentar. Bahwa kau bukan pengikut Mbak, Yesus. Yesus menyebut Allah itu Bapa. Apakah kalian juga? Sekarang manusia yang tidak pernah dengar Bible pun akhirnya dengar. Oh, ternyata Kristen Iya. bukan pengikut Yesus ya, pengikut Paulus. Iya. Sudah. Tadi Pak, Sudah apa belum? tahu. Kenapa saya begini keras? Karena kawan kau bilang, oh Islam menyerang. Iya. Halo Benjamin, Halo. where are you? Kemana aja kau sembunyi dari kebohongan yang selama ini kalian tutupi? Hah? Kalau ada orang Kristen beribadah dibubarkan itu menyerang enggak, Mbak? Menyerang enggak katanya? Kau makan dulu. Kau gunggung yang kau makan itu anjing Sebentar, orang yang Mbak. makan. Kristen. Sebentar, Mbak, sebentar. Kristen. Mbak, sebentar. Kalau ada orang Kristen beribadah dibubarkan, Benjamin, tahu kau orang yang makan anjing selama ini yang beli anjing itu orang apa? Ada Oten yang beli anjing. Rasukan Jadi Pak ya, ngomong-ngomong rasukan. Masuk langsung. ngomong-ngomong. Silensi dia. enggak. Memang gitu, kebiasaan orang Islam kan seperti itu.
Saya puas berkata di saat ada manusia berbicara, oh Islam menyerang. Manis kau bicara ya. Kau tahu, kau di Yahudi, kau diludahi. Nggak bisa kau bicara begini. Kau diludahi, tahu nggak kau? Mana ada? Kau bicara menyerang. Islam Mana ada? Kristen kau sendiri yang Oh iya. Kristen dalam bahaya. Kristen dalam Ya. bahaya. Kau mau ketawa, Ya, mau sudah. keluar gigi kau, mau rontok Sudah. mulut kau, itu realita. Sudah. Itu realita. Itu realita, bro. Sudah. Christmas saja udah nggak ada lagi. Iya, sudah apa belum? Manggolo. 5 Desember. Sudah apa belum, Mbak? Manggolo. Halo, ya. 5 Desember. Gimana? Manggolo. Gimana? Iya, tadi Halo, ada iya, diksi, gimana? ada diksi yang menarik. Katanya Yesus itu menyebut Bapa gitu kan. Terus kalau dia nggak nyebut Tuhannya Bapa berarti apa berbeda gitu ya? Iya. Nggak nyebut Tuhannya Karena Bapa saya berarti berbeda. tanya, Saya Berarti tanya ketika tuh, Yesus itu di Tuhanmu. tiang salib, dia tuh nggak manggil Bapa. Sebentar. Dia manggilnya Eli lama sabachthani itu. Depan belakang. Iya, kayak kalian menyebut Eli enggak? Saya tanya. Ini Ahimoto. Sebentar, Depan kalian menyebut Eli enggak? Di depan belakang tertubruk. Ini. Bilang Yesus Oh, itu iya dah. Tuhan yang jadi Tuhan. Iya. Tapi waktu dia jadi manusia, nggak mengikuti semua aktivitasnya. Jadi maunya lu apa, Pak? Siapa yang kau ikuti? Perempuan nggak boleh ikut debat, nggak boleh. Turunin aja nih perempuan ini nggak boleh. Di dalam ikut debat. Bible kau, dalam Bible kau, perempuan itu kalau tidak pakai Kesaksiannya tutup separuh kepala, laki-laki. Kalau tidak pakai tutup kepala, perempuan. dipotong rambutnya, dan perempuan tidak. Perempuan itu disamakan. Jadi malu dong elu, karena itu di dalam Bible-mu, brother. Udah, saya turunin dulu biar tertib dulu, biar diskusinya lancar lagi kayak tadi ya. Mohon maaf teman-teman ya, diskusinya agak debat kusir. Kita Bukan nggak begitu, mengedukasi. Kian Santang. Tadi dia bilang Islam menyerang. Aku nggak suka karena bahasa dia udah, walaupun itu bahasanya kayaknya tidak keras seperti aku, tapi kurang ajar. Kapan kita menyerang? Kapan kita menyerang? Iya, Bang. Itu beda. Kalau dia tadi nggak bilang, oh kalian kan selalu menyerang. Menyerang apa? Itu isi Bible-mu, bro. Ulang Arif. Jadi yang saya nggak suka tuh begini teman-teman. Maaf, aku memang agak keras. Karena apa? Kalau ada orang perusuh, aku pasti datang. Kenapa? Aku nggak suka ada adik-adikku dihina dan dikatakan menyerang. Apalagi dia bilang Islam menyerang. Makanya kita bilang, kita diskusi di sini tidak satu pun kita membawa dalil-dalil palsu atau dalil-dalil fake yang dibawa Edis misalnya. Semua adik-adik aku di sini selalu belajar, menghabiskan uang untuk membeli buku, ya, selalu berbicara dengan bukti-bukti, ya, selalu berbicara dan dibacakan ayatnya tanpa dikurangi titik koma. Dia bilang menyerang itu